Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sahabat beriman, pemirsa Suara Kolbu Media. Tentunya kita semuanya sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan ataupun melalaikan yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah. Karena dengan sholawat ini kita bukan hanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, melainkan semasa hidup pun kita juga akan memperoleh keberkahan ataupun banyak keajaiban dari Allah bagi orang-orang yang rutin mendawamkan sholawat. Banyak hadis telah mengutarakan keistimewaan maupun kedahsyatan membaca sholawat kepada kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah barang siapa yang bersholawat kepada Nabi satu kali, maka Allah membalas 10 sholawat kepada orang yang membaca sholawat tersebut. Selain itu juga di dalam hadis baginda Nabi SAW yang lainnya adalah orang yang paling dekat denganku ketika kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku. Jadi sangat jelas di sini baginda Nabi tidak menyebutkan orang yang paling banyak ibadahnya ataupun orang yang paling soleh, yang paling tinggi pangkatnya, melainkan adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Jadi jika Anda hari ini mungkin lupa membaca sholawat kepada Nabi, alangkah sayangnya karena kita melewatkan kesempatan yang diberikan atau yang dibocorkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut. Sebab apa sih keistimewaan orang yang dekat dengan baginda Nabi? Tentu saja yang pertama, dosa-dosanya pasti akan diampuni, karena Rasulullah sendiri yang akan memberikan syafaat dan memohonkan ampun untuknya. Seberapa besar pun kesalahannya, pastinya syafaat tersebut bisa berlaku baginya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang bersalawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, paling tidak 313 kali setiap harinya, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira baginya gambaran surga. Jadi orang-orang yang membaca sholawat Nabi banyak, maka dia tidak akan mati sebelum diperlihatkan baginya surga. Dan barang siapa yang membaca 1000 kali sholawat Nabi setiap hari, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Karena di hadis Nabi SAW yang menyebutkan salawat itu bisa menghapuskan atau mengampuni semua dosa-dosamu. Dan masih banyak fadilah ataupun kegunaan dan keistimewaan membaca sholawat kepada Nabi. Dan tidak ada satu orang pun yang seumur hidupnya membaca banyak sholawat hidupnya berkesusahan. Pasti banyak keajaiban ataupun semua masalahnya tidak ada yang tidak bisa diatasin. Hanya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir adalah orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu buah kisah di mana waktu itu baginda Rasulullah sedang Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayani beliau. Semua malaikat sangat menghormati kedatangannya, yakni kekasih Allah ini. Namun ada satu malaikat yang ia tidak berdiri untuk menghormati kedatangan Rasulullah Muhammad SAW tersebut. Hal ini membuat Allah murka dan kemudian menghukumnya dengan mematahkan 2 sayap malaikat tersebut. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga mengasingkan malaikat tersebut ke bumi, tepatnya di sebuah gunung Qaf yang sangat tinggi.
Di tempat pengasingan ini, malaikat tersebut hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian keberadaan malaikat ini yang dihukum Allah tersebut diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat laporan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam pun berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat ada seorang malaikat yang berada di atas langit dengan singgasananya, di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di Gunung Qaf dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Ketika dia melihatku, dia berkata, 'Adakah engkau mau menolongku?' Lalu aku berkata, 'Apa salahmu?' Kemudian dia berkata lagi, 'Waktu itu ketika aku berada di atas singgasana pada malam Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat.' Jelas malaikat yang sedang meratapi dan menangis tersebut sambil menyesali perbuatannya yang telah dilakukan. Setelah mendengarkan ini, malaikat Jibril pun kemudian mencoba memberikan pertolongan kepadanya. Lalu ia merendahkan diri di hadapan Allah untuk meminta pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, 'Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.' Mendengar perintah itu, lantas malaikat Jibril segera menyampaikan kepada malaikat yang mendapat hukuman tersebut. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat tersebut langsung bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan ampunan kepadanya. Kemudian Allah menumbuhkan kembali sayap malaikat tersebut dan mengembalikannya ke singgasananya. Di sini kita bisa melihat dan membayangkan kisah ini, bahwasanya seorang malaikat yang sangat agung, malaikat yang mulia dengan singgasananya, dan Allah menciptakan padanya setiap hembusan malaikat yang lain, dan ia dilayani oleh 70.000 malaikat. Saking mulianya dan tingginya derajat malaikat tersebut, ketika tidak menghormati baginda Rasulullah lewat, Allah hinakan ia. Apalagi kita sebagai manusia yang bukan malaikat, yang penuh dengan banyak dosa dan kesalahan. Dengan mengetahui ini, semoga kita tersadar betapa penting dan agungnya sholawat ini, yang tidak bisa kita pisahkan dari bagian iman. Sebab dengan bersolawat maka akan banyak sekali fadilah dan manfaat yang kita peroleh di dunia maupun di akhirat. Allah berikan kemuliaan, Allah tinggikan derajat kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah berikan hajat-hajat kita, Allah angkat semua kesusahan yang terjadi hari ini. Semua itu bisa cepat terwujud dengan hanya memperbanyak membaca sholawat kepada kekasihnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengagungkan kekasihnya, maka Allah pun akan mengagungkan orang yang mengagungkan kekasihnya tersebut. Barang siapa yang ingkar kepada kekasihnya, kelak mereka akan mendapatkan siksa dan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik.